Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat Latsar. Pada malam hari ini, kita akan membedah buku dengan judul buku Perjuangan Kita, karya Sultan Syahrir. Nah, pada malam hari ini, kita kedatangan dua narasumber kita, yaitu Kak Sylvia Megaria, yang sekarang berprofesi sebagai perawat di Puskesmas Lalundu. Nah, yang satunya lagi, yang tidak kalah hebatnya, yaitu pemateri kedua, yaitu Kak Suhar sebagai penyuluh di Puskesmas Tonggolo Bibi. Nah, pada malam hari ini, kedua narasumber tersebut nantinya akan membedah buku Perjuangan Kita yang ditulis oleh Sultan Syahrir. Nah, pertama kita ke Kak Sylvia Megaria dulu. Kak Sylvia, boleh nggak diceritakan sedikit siapa sih Sultan Syahrir ini? Oke, baik teman-teman sekalian, sedikit bercerita tentang Sultan Syahrir. Mungkin sudah ada yang tahu dan mungkin belum ada yang tahu. Sedikit saya ulas bahwa Sultan Syahrir adalah seorang tokoh nasional yang sangat intelektual dan revolusioner dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Padang Panjang, Sumatera Barat pada tanggal 5 Maret 1909 dan beliau wafat di Swiss pada tanggal 9 April 1966. Setelah Indonesia merdeka, beliau kemudian menjadi seorang politikus dan diangkat sebagai Perdana Menteri pertama di Indonesia. Beliau menjabat sebagai Perdana Menteri pada tanggal 4 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Mungkin sekilas tentang biografi beliau, untuk teman-teman yang ingin mengetahui bisa googling atau membaca langsung buku-buku beliau. Kembali ke Pak Nur Alim. Oke, berarti Sultan Syahrir ini adalah pahlawan, Kak, ya? Ya, betul, Pak. Seorang pahlawan apa itu, Kak? Pahlawan revolusional berarti ya? Ya. Pahlawan revolusioner. Oke. Nah, sekarang kita ke Kak Suhar. Kak Suhar, apa sih, Kak, yang membuat kita harus untuk membaca buku Sultan Syahrir kita ini dengan judul Perjuangan Kita? Iya, begini Pak. Saya rasa di dalam buku ini sangat menarik karena dalam buku ini begitu banyak pelajaran yang bisa diambil, terutama untuk kaum muda. Di mana kaum muda ini adalah kaum yang akan meneruskan perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang telah diperjuangkan oleh para pendahulu kita. Dalam buku ini juga membahas bagaimana cara memperjuangkan isi kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian dalam buku ini kita bisa mempelajari tentang bagaimana cara berpolitik dari beliau, yaitu Sultan Syahrir sendiri. Karena beliau berpolitik dengan sangat aktif, di mana beliau selalu memegang teguh prinsip-prinsip keadilan. Dan beliau selalu berpedoman kepada Pancasila, di mana beliau tidak pernah mementingkan kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongannya. Bahkan beliau selalu mempentingkan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Nah, dalam buku ini juga diulas berbagai macam dalam bentuk misalnya seperti Pak Tani, buruh, juga bagaimana cara memperjuangkan kemerdekaan itu. Kaum buruh pun juga sangat-sangat antusias dengan bagaimana cara mereka memperjuangkan isi kemerdekaan Indonesia itu. Mungkin begitu. Oke, wow, luar biasa sekali filosofi dari buku ini, Kak, ya. Nah, sekarang pesan apa sih, Kak, yang terkandung dalam buku Perjuangan Kita ini yang ditulis oleh Sultan Syahrir? Nah, sekarang kita ke Kak Mega. Silakan, Kak Mega. Oke, baik, terima kasih. Dalam buku Perjuangan ini banyak sekali yang bisa kita ambil manfaatnya. Contoh kecil dari judulnya saja ya, Perjuangan Kita.
Berarti di dalam buku ini bercerita banyak tentang bagaimana perjuangan bangsa Indonesia dalam proses penjajahan hingga pada akhirnya bisa melewati masa-masa penjajahan sampai merdeka. Dalam buku ini banyak menceritakan bagaimana semangat jiwa-jiwa para pemuda, jiwa-jiwa masyarakat pada saat itu ketika dalam penjajahan, bagaimana mereka berupaya keras bersemangat agar bisa lepas dari penjajahan. Salah satu contoh yang bisa kita ambil bahwa semangat itu tidak boleh pudar. Semangat itu harus terus dibawa. Semangat itu harus terus dijunjung agar kita tidak selalu tertindas. Apalagi di zaman sekarang begitu banyak budaya-budaya dari luar yang Benar-benar Kak. berusaha masuk, dan kita tidak sadari kadang kita ikut-ikutan untuk menjadi seperti budaya itu. Padahal kalau kita ulas kembali ke belakang, bagaimana para pejuang kita berusaha keras untuk merdeka, tidak ditindas, lepas dari penjajahan. Itu yang harus kita contoh semangatnya, semangat dari para pejuang-pejuang kita. Yang paling utama sih yang saya lihat, yang saya bisa petik dari buku ini adalah semangat para pejuang untuk merdeka. Benar-benar. Apalagi Kak, kita dijajah oleh Belanda kurang lebih 300 tahun Kak ya. Kemudian kita dijajah oleh Jepang 3,5 tahunnya. Itu yang membuat semangat para pemuda sehingga mereka ingin merdeka dan berdiri sendiri. Nah, Kak Suhar, ada nggak hal yang diinginkan oleh Sultan Syahrir dalam buku perjuangan kita ini terhadap pemuda-pemuda? Ada nggak yang ingin diharapkan oleh Sultan Syahrir kepada pemuda saat ini? Yang saya kutip dari buku perjuangan kita ini, beliau yaitu Sultan Syahrir sangat berharap kepada kaum muda, terutama kaum muda yang akan datang di masanya, yaitu kita ini sebagai kaum muda. Beliau sangat berharap bahwa banyak akan lahir kaum muda yang mampu mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Di mana dengan cara-cara mereka tersendiri, bukan dengan cara terdahulu lagi, karena sekarang kita seperti tadi Kak Sylvia Megaria bilang, kita Indonesia ini banyak digempur dengan budaya-budaya asing, dan tanpa sadar kita ikut seperti budaya mereka itu. Padahal kita bisa tahu sendiri, Sultan Syahrir sangat menekankan bahwa budaya negara Republik Indonesia itu sangat baik, sangat santun, penuh dengan tata krama. Itu yang diharapkan beliau. Jadi kesimpulannya, beliau sangat mengharapkan kaum muda di masa kita sekarang ini menghargai apa yang beliau perjuangkan dan apa yang para revolusioner perjuangkan untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini. Begitu. Oke, terima kasih Kak Suhar. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak, ada nggak pelajaran yang harusnya kita berikan kepada teman-teman Latsar CPNS ini yang terkandung dalam buku perjuangan kita? Ada nggak pelajaran di dalam buku itu yang harus kita terapkan Kak sebagai seorang Latsar CPNS? Begini, saya mengambil kesimpulan bahwa dari buku ini bahwa tanggal 10 November 1945 adalah tanggal resmi publikasi pamflet perjuangan kita. Masyarakat Indonesia lebih mengenal itu sebagai Hari Pahlawan. Di mana berkaitan dengan pertempuran Surabaya November 1945. Kemudian masalah-masalah kontemporer Indonesia yang paling jelas terartikulasinya dengan satu-satunya program yang koheren bagi perjuangan kebangsaan selama bertahun-tahun. Konflik fisik dengan Belanda. Pamflet perjuangan kita mungkin hanya dapat diperbandingkan dengan program radikal Merdeka 100%. Mungkin itu. Oke. Ada tambahan Kak Mega? Sedikit tambahan, sebenarnya sudah
dijelaskan juga sama Kak Suhar ya, bagaimana Indonesia merdeka. Tambahannya sih mungkin apa yang sudah diperjuangkan bangsa kita pertahankan. Wow. Dan Apa yang diperjuangkan bangsa kita pertahankan. Wow, apa yang kata-kata sudah luar dibentuk biasa. sama leluhur-leluhur kita, itu yang kita Ya, pertahankan. benar-benar. Bahkan mungkin Ya. kita harus lebih maju lagi sehingga Ya. kita bisa bersaing dengan negara-negara yang Benar. berkembang. Harus saling menghargai, harus saling membangun, dan tentunya kita harus selalu bersatu dalam NKRI. Ya. Oke, terima kasih narasumber kita, Kak Sylvia Megaria dan Kak Suhar. Nanti kita akan membedah buku lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih Kak. Dalam kesimpulan pada malam hari ini, yang disampaikan oleh Kak Sylvia Megaria dan Kak Suhar adalah kita mengenal bagaimana sosok Sultan Syahrir dalam menulis buku perjuangan kita, di mana beliau menginginkan kemerdekaan, kemudian menjadi seorang anak muda yang selalu berdiri di atas kaki sendiri dan selalu menjunjung tinggi keadilan dan tidak boleh lagi ditekan oleh negara lain. Itulah semangat seorang Sultan Syahrir dalam menulis buku perjuangan kita. Selamat membaca teman-teman sekalian. Semoga teman-teman sekalian semangat dalam mencari ilmu. Assalamualaikum.